memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Kanata, lihat deh, adik-adik di rumah masih setia untuk beribadah loh. Betul kan Nina, walaupun kita masih ibadah online nih, tapi adik-adik harus tetap semangat ya memuji Tuhan. Betul Kanata. Yuk adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Karena kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh membawakan satu pujian lagi, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik-adik, dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita membawakan lagu ini dari awal.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Mari adik sambil mengangkat tangan kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Adik-adik sungguh-sungguh ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu berkat-Mu di dalam hidup di kami. dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan terus setia kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin ya, Tuhan yang pimpin ya, di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami telah berdoa Kami telah berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Teman anak raja. Wah, kakak baru selesai olahraga basket nih. Biar sehat. Siapa yang suka main basket? Sekarang adik-adik dengar ya kisah nyata berikut ini. Michael tinggal di daerah kumuh Brooklyn, Amerika Serikat. Michael sedih karena merasa masa depannya akan suram. Keluarganya miskin dan dia sering dibedakan dari anak-anak lain karena Michael kulitnya hitam. Saat usia Michael 13 tahun, ayahnya memberi Michael sepotong baju bekas dan berkata, "Nak, menurutmu berapa harga baju bekas ini?" Lalu Michael bilang, kira-kira $1 ayah. Lalu ayahnya bilang lagi, apakah bisa dijual $2? Kalau kamu bisa, kamu telah membantu ayah dan ibumu. Oke deh ayah, saya akan coba. Tapi belum tentu bisa terjual. Lalu Michael pun langsung mencuci baju bekas itu. Setelah wangi dan rapi, mulailah Michael menawarkan baju tersebut di stasiun. Adik-adik tahu, dalam waktu 6 jam, Michael berhasil menjual baju itu seharga $2. Wah, kemudian ayahnya memberinya baju bekas lagi dan berkata, "Michael, coba kamu pikirkan bagaimana caranya agar baju bekas ini bisa terjual seharga $20. Michael pun bilang, "Aduh, itu mah paling $2 ayah." Tapi Michael pun berpikir dan mencari ide. Ada yang tahu nggak? Lalu Michael meminta sepupunya menggambar Donald Duck dan Mickey Mouse di baju itu. Wah, Michael pun berhasil menjual di sekolah anak-anak orang kaya. Tahu harganya berapa? $25.
Dan dengan bangga, Michael pun memberitahu ayahnya. Wah, ayahnya pun memberi sepotong baju bekas lagi. Dan katanya, "Nak, apakah kamu bisa jual baju ini dengan harga $200? Michael yang mulai percaya diri langsung menerima tantangan ayahnya. Sambil terus berpikir agar bisa menjual baju bekas itu dengan harga yang tinggi. Nah, kebetulan adik-adik ada artis film Charlie's Angel bernama Sarah Fawcett sedang berkunjung ke kota New York. Lalu Michael pun berusaha menerobos kerumunan orang dan meminta artis Farah yang terkenal itu untuk memberikan tanda tangan di baju bekas yang dibawanya. Akhirnya, karena Michael optimis, berpikir cari ide dan berusaha, baju bekas yang harganya seharga $1 itu atau sekitar Rp15.000 yang telah diberikan tanda tangan artis tersebut menjadi berharga dan berhasil dilelang atau terjual dengan harga, tahu berapa adik-adik? $1.200 atau hampir 18 juta rupiah. Wow, luar biasa banget ya. 1.200 kali lipat harganya. Wah, ayah Michael pun sampai meneteskan air mata haru dan berkata, "Michael, ayah hanya ingin memberitahu kamu bahwa sehelai baju bekas yang bernilai $1 bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai makhluk yang hidup. Tidak peduli berkulit putih, berkulit gelap, atau lebih miskin, tidak ada bedanya." Wah, hal itu adik-adik mengubah pikiran Michael untuk menambah nilai dirinya. Dengan semangat, rajin, dan tekun, Michael pun mengembangkan talenta atau bakatnya bermain basket, yaitu olahraga kesukaannya. Adik-adik tahu, 20 tahun kemudian, Michael pun menjadi pemain basket yang terkenal. Wah, dialah Michael Jordan yang sangat terkenal, dan dalam karirnya, Michael Jordan setidaknya 6 kali jadi juara NBA dan diberikan gelar pemain terbaik. Wah, itulah contoh dari bakat atau talenta yang ditemukan dan dikembangkan. Adik-adik, jika pakaian bekas bisa bernilai tinggi, apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan, yang bahkan telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Pasti dong Tuhan merencanakan masa depan yang baik, dan Tuhan sudah memberi anugerah talenta dan bakat yang sangat berharga di dalam diri setiap orang. Bakat atau talenta tersebut tidak terlihat bernilai jika hanya dipendam. Kalau nggak dilatih dan dikembangkan, nggak ada nilainya adik-adik. Makanya, ayo adik-adik, kita temukan bakat kita belajar dan latih terus. Adik-adik tahu, bakat yang dikembangkan dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Bisa juga untuk menjadi mata pencaharian atau pekerjaan kalian loh nanti. Bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, atau disebut juga Dorcas dalam bahasa Yunani. Ibu Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah menolong orang lain. Dia menjahit banyak sekali baju untuk dibagikan kepada janda-janda, yaitu perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, yang hidupnya berkekurangan karena suami mereka sudah tidak ada. Pada suatu hari, Ibu Dorcas sakit dan meninggal dunia. Semua orang sangat sedih atas kematian seseorang yang penuh dengan kebaikan. Ketika itu, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berada di Lida dan didatangi 2 suruhan
yang menggambarkan kematian Ibu Dorcas. Dan dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka cepat-cepat Petrus berangkat dan sampai di Yope. Lalu Petrus dibawa ke ruang atas tempat jenazah Ibu Dorcas dibaringkan. Di sana banyak janda-janda, mungkin juga dengan anak-anaknya yang datang sambil menangis. Mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas sewaktu dia masih hidup. Lalu Pak Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah!" Tiba-tiba adik-adik, Tabita atau Ibu Dorcas membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, dia langsung bangun dan duduk. Petrus pun memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Wah, dahsyat, hebat ya adik-adik. Tepuk tangan. Wah, kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan Ibu Dorcas. Kemudian Petrus memanggil orang-orang dan janda-janda tadi agar melihat Ibu Dorcas yang sudah bangkit, sudah hidup kembali. Wah, semua orang sangat bersuka cita. Dan kejadian ajaib itu terdengar ke seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Wah, adik-adik, Ibu Dorcas ini ibu yang sederhana. Mungkin cuma punya jarum dan benang. Hanya bisa menjahit. Dan mungkin itu adalah satu-satunya talenta atau bakat atau kemampuan yang dia miliki. Tetapi Ibu Dorcas telah menggunakan satu talenta yang diberikan Tuhan itu untuk mengalirkan kasih Tuhan Yesus dan menjadi berkat untuk banyak orang. Talentanya dijadikan alat untuk melayani dan mengenalkan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Adik-adik, Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang kita tidak punya. Tetapi Tuhan Yesus sangat menghargai talenta, bakat, kemampuan yang Dia berikan dalam diri kita. Bisa kita kembangkan dan kita gunakan dengan maksimal untuk jadi berkat bagi orang lain, untuk jadi alat kesaksian agar banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Talenta atau bakat yang ada dalam diri kita gak bisa tuh adik-adik tiba-tiba terlihat dan jadi hebat. Wah, semuanya harus melalui proses, dilatih dengan tekun, dipelajari, dan dikembangkan. Tidak dalam waktu singkat, tidak cukup hanya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Wah, gak cukup adik-adik ya. Perlu dikembangkan dan digunakan sepanjang hidup kita. Dengan talenta yang dikembangkan, wah, percaya diri kalian akan bertambah. Nilai hidup kalian juga bertambah. Dan hidup kalian akan jauh lebih berguna, bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri saja, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan memberikan kita talenta atau bakat. Yuk, jangan males-malesan ya. Do the best dalam segala hal. Dalam pelajaran sekolah, dalam hobi, atau hal-hal baik yang kalian lakukan. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan, apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat ya, di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berharga di mata-Mu. Saya mau lebih lagi menambah nilai hidup saya
dengan mengembangkan talenta, bakat yang Tuhan sudah berikan untuk jadi berkat, alat kesaksian, dan memuliakan nama Tuhan. I love you. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Ingat, gunakan terus bakat dan talentamu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupa juga ajak teman-teman untuk ibadah online. Tetap stay at home ya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.